Jadi kalau ada pertanyaan, lebih besar mana jasanya Rasulullah dan orang tua kita? Orang tua kita jasanya memang besar, tetapi orang tua kita jasanya sebatas melahirkan dan mengurus kita ke muka bumi, menjadi sebab kita terlahir di muka bumi. Tapi Rasulullah SAW menjadi sebab kita selamat dari api neraka dengan ajaran Islam yang dibawanya. Maka besar sekali jasa Rasulullah SAW. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian sirah nabawiyah. Yang terakhir, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang kelahiran Rasulullah SAW berikut dengan nasabnya. Jemaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan. Rasulullah SAW itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Pada waktu itu, ketika Aminah, ibu Rasulullah SAW, hendak melahirkan, ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah itu meninggal dunia dikarenakan pergi berdagang jauh ke Syam, kemudian singgah di Madinah, lalu jatuh sakit, akhirnya meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 6, Alam yajidaka yatiman fa'awa. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukankah dia, yaitu Allah, mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, tidak memiliki bapa, fa'awa, lalu Allah memelihara dirimu. Nah, ini dalam tafsir surat Ad-Duha ayat 6 disebutkan bahwasanya Allah memelihara Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Tentunya melalui pemeliharaan seperti dipelihara oleh pamannya Abu Thalib, awalnya oleh kakeknya, pamannya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sejak kecil itu sudah diberikan tarbiyah oleh Allah, pendidikan. Jadi seseorang dilahirkan dalam keadaan yatim, terutama Rasulullah SAW, itu bukan suatu aib. Itu merupakan suatu hikmah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Salah satu hikmahnya, apalagi nanti setelah perjalanan Rasulullah SAW baru berumur berapa tahun, ditinggalkan juga oleh ibunya. Sampai ketika Rasulullah SAW itu diutus, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ini apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah agar kerasulan itu, tugas kerasulan itu betul-betul tidak ada intervensi dari orang tua. Tugas dakwah itu tidak ada intervensi dari orang tua, campur tangan dari orang tua. Nah, karena bisa saja kalau orang tua Rasulullah keduanya masih ada, Rasulullah dakwah bisa saja ada bujukan dari orang tua, intervensi dari orang tua, dan seterusnya.
Jadi ketika Rasulullah SAW diutus, tidak ada ibu dan bapaknya, sehingga itu menjadikan Rasulullah SAW itu lebih mandiri dalam berdakwah, tidak mudah lemah, bahasa kitanya tidak cengeng, karena dari kecil sudah dididik, tidak ada orang tua, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pamannya, kemudian nanti ketika umur 40 tahun melalui malaikat Jibril langsung. Nah, kalau ada orang tua, terkadang orang tua itu masih punya belas kasih kepada anak. Anak mau dakwah, anak mau mondok, anak mau belajar, kebanyakan kekhawatiran orang tua. Bisa jadi ketika anaknya mau dakwah, udah kamu jangan dakwah lagi nak, kamu tuh dakwah dimusuhin, dilemparin misalkan, udah mendingan di rumah aja. Kadang orang tua begitu mikirin, khawatir. Inilah hikmahnya Rasulullah SAW tidak memiliki orang tua ketika diutus. Artinya Rasulullah langsung diawasi dan dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, ini juga menjadi pelajaran bagi Rasulullah sendiri saat diutus menjadi Rasul dalam keadaan yatim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Duha ayat selanjutnya, ayat 9, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Kata Allah, adapun terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, jangan menghardiknya, jangan membentaknya, memukulnya, berlaku sewenang-wenang. Ini mengajarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah sendiri pun pernah merasakan yatim, sehingga Rasulullah tahu bagaimana rasanya tidak punya bapak, apalagi tidak punya ibu. Maka Allah turunkan ayat kepada Rasulullah, apabila bertemu dengan anak yatim janganlah berlaku sewenang-wenang. Artinya Rasulullah SAW sendiri pun merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asal katanya dari kata hammada. Hammada itu dalam bahasa Arab artinya memuji, tapi ditasydid hammada. Artinya tasydid ini bermakna pengulangan. Jadi kalau belajar bahasa Arab nggak ada tasydid nih, hamada misalkan, itu artinya memuji, tapi ada tasydidnya hammada, artinya diulang-ulang terus pujian itu. Nah, Muhammadun ini bentuk isim maf'ulnya, artinya objek yang dipuji, orang yang terus mendapatkan pujian, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terus diucapkan, diberikan pujian, bukan hanya oleh kita seluruh umatnya, tetapi juga oleh Allah dan para malaikatnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Antum perhatikan ayat ini, Allah dan para malaikatnya. Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah. Allah tidak seperti kita, tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan ibadah, karena memang ibadah itu untuk Allah. Tapi seakan-akan Allah melakukan ibadah hanya satu, yaitu sholawat. Nggak ada Allah, sesungguhnya Allah sholat, puasa dan lain-lain. Tapi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maksudnya bersolawat di sini adalah mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, maka wahai orang-orang yang beriman, kalian bersalawat jugalah kepada Rasulullah dan berikan salam kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW disebut dalam sebuah hadis, al-bakhilu alladhi idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang disebut namaku tetapi dia tidak mau bersolawat kepada aku. Maka kita jangan pelit-pelit ketika disebut nama Nabi, ucapan salawat minimal sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Perjalanan ini masih panjang, kajian ini. Kita akan lihat nanti bagaimana perjuangan beliau mendakwahkan Islam. Kita sekarang bisa sholat, bisa ke masjid, bisa mengenal Islam, itu lewat jasa beliau. Kita nggak bisa balas jasa beliau, tapi salah satu kita membalas jasanya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penamaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji. Bahkan beliau terpuji bukan hanya saat beliau diutus menjadi seorang Rasul. Sebelum diutus menjadi seorang Rasul pun beliau itu tidak ada cacat, baik akhlaknya atau perilakunya, ucapannya, dan yang lainnya. Makanya ketika sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau mendapatkan gelar dari kaumnya Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ini belum jadi Rasul, karena tidak ada track recordnya Rasulullah SAW itu pernah berbohong. Tidak ada track recordnya Rasulullah SAW itu pernah tidak amanah. Jadi orang-orang kafir pada waktu itu, dalam disebutkan dalam riwayat, kalau mereka itu mau menitipkan harta benda, menitipkan hewan peliharaan, unta dan yang lainnya, itu nitipnya kepada Rasulullah SAW. Bukan kepada pegadaian, bukan, kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka percaya Rasulullah itu orang yang as-sadiqul amin, orang yang benar, orang yang amanah. Dan itu terbukti berkali-kali. Setiap dititipkan sesuatu, barang itu masih utuh. Tidak pernah Rasulullah ambil sedikit pun, tidak ada yang lecet sedikit pun. Makanya Rasulullah dikenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akhirnya ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang neraka, baru orang-orang kafir nggak percaya. Padahal sebelumnya percaya kalau Rasulullah itu nggak pernah bohong. Tapi giliran diceritakan tentang api neraka, tentang hari kiamat, mereka nggak percaya. Nah, ini kekafirannya orang kafir. Padahal Nabi Al-Amin. Oleh karenanya Allah berfirman tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu benar-benar berada di dalam budi pekerti yang agung. Tidak ada orang yang agung akhlaknya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat penyayang kepada umatnya. Kenapa dinamakan Muhammad juga? Salah satu sifatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Raufur Rahim, sangat penyayang kepada umatnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala mensifati Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lihat kata-kata ini, firman Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum,
dari diri kalian. Maksudnya adalah dari di antara kalian. Makanya nanti kita akan bahas di antara sifat Rasulullah itu basyariyah, artinya sifat Rasulullah itu manusia, seperti manusia pada umumnya. Kadang pergi ke pasar, kadang jalan-jalan, seperti manusia pada umumnya. Makanya Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Artinya Rasul ini bukan berasal dari planet lain, bukan dari bangsa malaikat. Kalau dari bangsa malaikat nanti nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada nikah. Karena malaikat kan nggak makan, nggak minum, nggak nikah. Tapi ini Rasul dari jenis kalian, dari manusia sama seperti kalian, makan, minum, nikah. Azizun alaihi ma'anittum. Tapi bedanya dengan kalian, kata Allah, Rasulullah SAW itu begitu berat ketika melihat penderitaan para sahabatnya, penderitaan umatnya, terasa berat baginya. Harisun alaikum, sangat ingin kebaikan dan keselamatan bagi kalian. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kemudian juga amat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Jadi ini sifat Rasulullah SAW yang tidak ada pada kita. Jadi kalau para sahabatnya atau umatnya merasa memiliki penderitaan, maka Rasulullah SAW itu merasa berat baginya. Oleh karenanya sebelum Rasulullah SAW itu wafat, ingat umatnya, yang diingat umatnya, bukan yang diingat dirinya sendiri saja, tapi umat yang diingat. Karena Rasulullah SAW tidak ingin umatnya itu menderita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat belas kasih kepada umatnya. Maka pantaslah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada pertanyaan, lebih besar mana jasanya Rasulullah dan orang tua kita? Orang tua kita jasanya memang besar, tetapi orang tua kita jasanya sebatas melahirkan dan mengurus kita ke muka bumi, menjadi sebab kita terlahir di muka bumi. Tapi Rasulullah SAW menjadi sebab kita selamat dari api neraka dengan ajaran Islam yang dibawanya. Maka besar sekali jasa Rasulullah SAW. Maka nggak boleh kita mencintai orang tua kita lebih daripada Rasulullah, nggak boleh. Pernah datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semua makhluk, dari sahabat, dari orang tua, dari guru, dari siapapun itu, kecuali dari diriku sendiri ya Rasulullah." Artinya kata Umar, engkau paling aku cintai, tapi aku lebih cinta diriku daripada engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak wahai Umar, engkau belum beriman sebetulnya sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri bahkan. Akhirnya kata Umar bin Khattab, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau dibandingkan diriku sendiri juga. Agar kita paham bahwasanya seluruh makhluk ini tidak ada yang lebih harus kita cintai daripada Rasulullah SAW. Jadi kecintaan makhluk yang pertama itu kepada Rasulullah dulu, karena beliau menjadi sebab terbesar kita diselamatkan dari api neraka. Ya, jadi nggak boleh kita mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau antum yang sudah pernah berziarah ke makam Rasulullah SAW, antum akan melihat
bagaimana Rasulullah SAW itu seakan-akan ada di samping antum. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, kita sudah tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang agung dan nama beliau yang terpuji. Tetapi kenapa ada orang-orang kafir Quraisy malah menghina Rasulullah SAW? Rasulullah dikatakan majnun, gila, dikatakan sahir, penyihir, ya, kahin, gelaran-gelaran yang buruk pernah dicapkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Bukan karena akhlaknya. Perhatikan ini. Bukan karena akhlak Rasulullah yang buruk, tetapi karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak sejalan dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Maka kita jangan sampai kita dicela karena akhlak kita. Kita mungkin dakwahnya bagus kepada orang, ngajakin orang sholat, ngajakin orang ngaji ke masjid. Tetapi kadang orang bukan nolak ajakan kita, tapi nolak karena cara mengajak kita yang tidak bagus, akhlak kita. Maka kalau itu yang jadi masalahnya, maka akhlak kita yang bermasalah. Rasulullah tidak pernah dicela akhlaknya sekalipun, karena Rasulullah adalah penyampai, mubaligh, orang yang berdakwah yang paling bagus caranya, yang paling banyak senyumnya, kata para sahabat, yang paling ramah. Tetapi Rasulullah dicela karena menyampaikan keyakinan yang berbeda dengan orang kafir Quraisy. Rasulullah menyampaikan adanya api neraka, adanya hari kiamat, adanya hisab. Tetapi orang kafir Quraisy itu mengingkari. Itu yang dicela oleh orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Allah Ta'ala membela Rasulullah SAW dalam surah Al-Qalam. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasfurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kata Allah, berkat nikmatmu wahai Muhammad, engkau itu bukanlah orang yang gila seperti yang disampaikan orang-orang kafir Quraisy. Dibela oleh Allah. Wa innaka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pahala yang besar bagi engkau wahai Muhammad, tidak ada putus-putusnya, dan engkau berada di atas akhlak yang agung. Ini yang membela siapa? Allah sendiri langsung. Kalau sudah dibela oleh Allah langsung, berarti tidak ada keraguan Rasulullah itu akhlaknya nomor 1 di dunia. Nanti kita akan sampai itu kepada sifat-sifat Rasulullah. Nantikan saja pengajian. Bahkan orang kafir itu membuat 100 tokoh berpengaruh di dunia. Pertama itu Nabi Muhammad SAW. Antum cek, ada bukunya itu. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Itu yang pertama itu Nabi Muhammad SAW. Karena keagungan akhlak Rasulullah SAW. Baik, kemudian jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW salah satu namanya seperti tadi yang kita sebutkan, yang pertama adalah Muhammad. Kemudian ada nama yang lain yaitu Ahmad. Makanya kata Rasulullah SAW, Ana Muhammadun wa ana Ahmad wal muqaffi wal hashir wa nabiyyut taubah wa nabiyyul malahim. Di antara namaku, kata Rasulullah SAW, yaitu Muhammad, Ahmad. Nah, ini dua nama ini ada dalil dalam Al-Quran. Wal muqaffi, muqaffi ini maknanya seperti aqib, yaitu penutup. Artinya beliau khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wal hashir,
nama Rasulullah juga Hasyir, artinya Rasulullah menghimpun orang-orang di belakangnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabiyyut Taubah, Nabi Taubah. Wa Nabiyyul Malahim, Nabi peperangan. Maksudnya adalah Rasulullah SAW itu Nabi yang banyak memimpin peperangan. Itu diantara nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang uniknya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah memanggil Rasulullah langsung dengan namanya. Antum perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah itu kalau manggil nama nabi yang lain pakai namanya langsung. Seperti Nabi Adam, Allah berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa ya Adam, disebut namanya Adam. Ketika Allah menyebutkan Musa, disebut juga namanya Musa dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebut Harun, disebut juga namanya Harun. Ketika Allah menyebut Ibrahim, disebut juga Ibrahim. Allah menyebut nama-nama nabi yang lain, Isa disebut, tetapi hanya satu nama nabi yang gak Allah sebut namanya, karena begitu Allah memuliakan beliau. Dalam Al-Quran Allah hanya menyebut ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah gak menyebut hei Muhammad, enggak. Antum bayangkan, Allah saja seperti itu, saking memuliakan Nabi, nggak menyebut namanya langsung. Para sahabat juga nggak ada yang langsung nyebut wahai Muhammad, nggak ada. Saking memuliakannya Rasulullah SAW. Para sahabat mau menyebutnya ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai kekasihku. Nggak ada yang menyebut hei Muhammad. Artinya apa jamaah yang Allah muliakan? Artinya Allah begitu memuliakan Rasulullah SAW sampai menyebut namanya saja seakan-akan Allah tuh malu menyebut langsung pada Nabi. Karena kan kalau orang kita menyebut nama langsung tuh kurang sopan. Ini Allah sendiri nggak menyebut namanya langsung. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kunyah. Kunyah itu artinya nama lain berdasarkan salah satunya adalah nama anak kita, meskipun tidak diharuskan seperti itu. Misalkan antum punya anak Ibrahim, maka antum disebutnya Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim. Antum punya anak namanya Adam, maka antum kunyahnya disebut Abu Adam, bapaknya Adam. Meskipun nggak harus, kunyah itu nggak harus sesuai dengan nama anak. Antum bebas menamakan kunyah apa saja. Yang penting namanya yang bagus. Rasulullah itu punya kunyah namanya Abul Qasim, karena Rasulullah punya anak namanya Qasim. Makanya kata Rasulullah SAW, sammu bismi wala taktanu bikunyati. Silakan namakan nama-nama kalian dengan namaku, maksudnya nama Muhammad, tapi jangan menamakan dengan kunyahku, kata Rasulullah SAW. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang saya ketahui boleh menamakan kunyahnya dengan Abul Qasim. Jadi itu nama kunyahnya atau nama panggilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa, seperti yang tadi di awal kami sebutkan, kami singgung sedikit.
Kenapa Rasulullah SAW itu berasal dari manusia biasa? Ini agar menjadi ujian bagi sesama manusia lainnya. Karena terkadang di antara dalil atau argumentasi orang-orang kafir itu mengatakan, mereka protes, kok Rasul itu dari manusia, kenapa enggak dikirim Rasul itu dari malaikat saja? Ini jadi ujian buat manusia. Kenapa? Kalau Rasul diutus dengan sifat-sifat malaikat, ya orang gampang berimannya. Malaikat kan enggak makan, enggak minum, enggak menikah, bisa terbang. Rasulullah itu diutus sebagai manusia biasa, artinya untuk jadi ujian bagi kita bahwa Rasulullah juga dari manusia seperti kita. Cuma nanti ada bedanya. Kata Allah Ta'ala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Bisa makan, bisa minum, bisa menikah. Bedanya yuha ilayya. Bedanya aku dengan kalian, aku ini diwahyukan, diberi wahyu. Kalian tidak diberi wahyu. Nah, ini yang membedakan. Tetapi walaupun Rasulullah SAW manusia biasa, orang yang beriman kepada Rasulullah pasti akan percaya bahwa beliau itu adalah Rasul. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui mukjizatnya Rasulullah SAW. Makanya itu alasan orang kafir aja nggak percaya kepada Nabi. Nabi itu dari manusia. Padahal orang kafir juga menyaksikan langsung mukjizat Rasulullah SAW. Sehingga ketika menyaksikan mukjizat itu, orang kafir itu memang dasarnya emang kafir aja, nggak mau percaya. Adapun orang beriman makin percaya dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mukjizat Rasulullah SAW yang begitu banyak, dan nanti mungkin kita akan sampai kepada pembahasan itu, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat Rasulullah SAW, mukjizat terhebat. Tidak ada buku yang paling hebat daripada Al-Quran. Tidak ada pedoman yang paling hebat daripada Al-Quranul Karim. Bahkan pernah ditantang orang kafir bikin satu ayat yang menyerupai Al-Quran. Gak ada yang bisa. Jadi Al-Quran ini mukjizat. Orang yang mempelajari Al-Quran akan tahu bahwasanya ternyata Rasulullah SAW itu memang benar utusan Allah. Di antara ciri utusan Allah adalah diberikan mukjizat, dan di antara mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim.